Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Maulana dengan NPM 102220228, Prodi Akuntansi kelas A22, Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mempresentasikan materi Ma'rifatul Insan dari materi 1 sampai 5 mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Baik, materi yang pertama yaitu Ta'rifatul Quran. Ta'rifatul Quran itu istilah yang merujuk pada pengertian dan pemahaman tentang Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Berikut penjelasan mengenai Ta'rifatul Quran. Ta'rifatul Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu sebagai kitab suci. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Dalam konteks ini, Ta'rifatul Quran mencakup beberapa aspek penting. Selanjutnya, dalam Ta'rifatul Quran mencakup beberapa aspek penting. Yang ke-1 yaitu tafsir bil matsur atau metode tafsir yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Yang kedua ada tafsir bil rai'i, yaitu metode tafsir yang menggunakan akal dan logika manusia. Yang ketiga ada tafsir bil Al-Quran, yaitu metode tafsir menggunakan ayat Al-Quran untuk menafsirkan ayat Al-Quran lainnya. Yang terakhir ada tafsir bil makna, yaitu metode tafsir yang memfokuskan pada makna dan pesan yang terkandung dalam Al-Quran. Adapun karakteristik utama yaitu mukjizat. Al-Quran dianggap sebagai mukjizat terbesar dari Muhammad, tantangan bagi manusia dan jin untuk menciptakan karya yang serupa yang hingga kini tidak ada yang mampu melakukannya. Petunjuk hidup dalam Al-Quran memberikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan termasuk hukum, moralitas, dan ibadah. Selanjutnya, kesimpulan dari Ta'rifatul Quran yaitu menekankan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Sebagai kalamullah, ia harus dipahami dan diamalkan oleh umat Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap dan menyeluruh. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu Asmaul Quran atau nama-nama Al-Quran. Selanjutnya ada pengertian Asmaul Quran. Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab, di mana asma berarti nama-nama dan al-husna berarti yang baik atau indah. Selain istilah Asmaul Husna merujuk pada nama-nama Allah yang mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna dan mulia. Dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umatnya untuk berdoa kepadanya dengan menyebut nama-nama ini. Baik, selanjutnya ada jumlah dan makna. Asmaul Quran terdiri dari 99 nama yang masing-masing memiliki makna dan atribut tertentu. Inilah beberapa contoh nama beserta artinya. Yang ke-1 ada Ar-Rahman, Ar-Rahma, yaitu Maha Penyayang, yaitu Allah yang memiliki kasih sayang yang sangat besar, meliputi seluruh makhluknya tanpa terkecuali, baik yang orang yang beriman maupun orang yang tidak beriman. Yang kedua ada Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih, yaitu Allah yang memberikan kasih sayangnya secara khusus kepada orang yang beriman dan taat kepadanya. Selanjutnya ada Al-Malik atau Maharaja, yaitu Allah sebagai penguasa yang mutlak atas segala sesuatu, tiada yang bisa mengatur atau menguasai selainnya. Selanjutnya ada Al-Qudus, yaitu Maha Suci, Allah yang Maha Suci dari segala kekurangan ataupun kesalahan dan kekejian, tiada yang setara dengannya.
Ada As-Salam, yaitu Maha memberi kesejahteraan, Allah yang memberi keselamatan kepada manusia, kedamaian, dan kesejahteraan kepada makhluknya. Selanjutnya, ada fungsi dan manfaat untuk memahaminya. Yang ke-1, yaitu bisa meningkatkan keimanan. Dengan mengenal sifat-sifat Allah, seseorang dapat lebih mendalami iman dan ketakwaannya. Yang kedua, yaitu doa yang diterima. Menggunakan nama-nama Allah dalam doa diyakini dapat meningkatkan kemungkinan doa tersebut yang dikabulkan. Yang ketiga, pengingat akan kebesaran Allah. Asmaul Husna menjadi pengingat akan keagungan dan kekuasaan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu muqtada al-ilman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran. Muqtada al-ilman bil Quran atau tuntutan iman kepada Al-Quran yaitu konsep yang menjelaskan tanggung jawab dan kewajiban seorang muslim yang beriman kepada Al-Quran. Keimanan kepada Al-Quran tidak hanya sekadar meyakini bahwa kitab ini adalah firman Allah, tetapi juga mencakup berbagai tuntutan yang harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa untuk tuntutan keimanan kepada Al-Quran. Beberapa tuntutan keimanan kepada Al-Quran. Yang ke-1, membenarkan kebenaran Al-Quran, yaitu meyakini bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, dan bahwa seluruh isi Al-Quran adalah benar tanpa ada keraguan. Yang kedua, mempelajari dan memahami isi Al-Quran, yaitu mengkaji isi Al-Quran dengan tujuan memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diimplementasikan dalam kehidupan. Hal ini termasuk belajar tajwid, tafsir, dan bahasa Arab jika memungkinkan. Yang ketiga, ada menjadikan Al-Quran sebagai solusi kehidupan. Al-Quran harus dijadikan referensi utama dalam mencari solusi atau berbagai masalah kehidupan, baik sifat individu. Adapun dan tantangan dalam beriman kepada Al-Quran, kurangnya pemahaman, yaitu kekurangannya pengetahuan tentang Al-Quran, tafsirnya dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, pengaruh budaya dan lingkungan. Budaya dan lingkungan sekitar tempat sangat mempengaruhi pemahaman dan penerapan Al-Quran. Yang ketiga, yaitu ada godaan dan uji di kehidupan. Terdapatnya godaan dan ujian dalam menjalani kehidupan yang dapat menggoyahkan iman kepada Al-Quran. Yang terakhir, ada kesimpulan dan pesan moral. Al-Quran merupakan pedoman hidup yang suci, penuh hikmah bagi umat Islam. Iman kepada Al-Quran ya haruslah teguh dan yakin, yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan beriman kepada Al-Quran, kita menjadi muslim yang sejati yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi yang keempat yaitu Adharu Nisabil Quran atau bahaya meninggalkan Al-Quran. Adapun pengertian Adharu Nisabil Quran secara sederhananya berarti menghilangkan keraguan dengan Al-Quran. Bayangkan, kamu sedang berjalan di hutan yang gelap dan penuh misteri. Kamu merasa takut dan ragu karena tidak tahu jalan keluar. Nah, Al-Quran seperti obor yang menerangi jalan dan menghilangkan keraguanmu. Ketika kita menghadapi keraguan atau ketidakpastian atau kecemasan dalam hidup, Al-Quran dapat menjadi sumber jawaban untuk penuntun jalan. Adapun contoh Adharun Nisabil Quran yang sepengetahuan saya, yang ke-1 ada keraguan tentang akhirat, yang kedua keraguan tentang hukum, yang ketiga keraguan tentang moral.
Yang ke-1, keraguan tentang akhirat, yaitu Al-Quran memberikan penjelasan tentang kehidupan setelah kematian, yaitu surga dan neraka, dan hari kiamat. Ini membantu kita memahami makna hidup dan tujuan kita di dunia. Sedangkan keraguan tentang hukum, Al-Quran berisi hukum-hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan seperti pernikahan, warisan, dan ekonomi, membantu kita hidup dengan adil dan berakhlak mulia. Sedangkan keraguan tentang moral, yaitu Al-Quran mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, kasih sayang, dan toleransi, membantu kita menjadi manusia baik dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi kesimpulan akhir tarunisan bil Quran, yaitu proses mencari jawaban dan menghilangkan keraguan dengan menggunakan Al-Quran sebagai kebenaran. Selanjutnya ada materi yang kelima, yang terakhir, yaitu syurutul intifa bil Quran, yaitu syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Adapun pengertian dari syurutul intifa bil Quran, yang berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seseorang dapat mengambil manfaat-manfaat dari Al-Quran, mencakup aspek seperti spiritual, moral, sosial, dan intelektual yang dapat membantu hidup manusia sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada syarat-syarat mengambil manfaat dari Al-Quran. Yang ke-1, keimanan yang kokoh, yaitu seseorang harus memiliki keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang benar dan suci. Yang kedua, hati yang bersih, yaitu membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti sombong, iri hati, dan kesombongan agar mampu menerima hidayah. Yang ketiga, ada kesungguhan dalam belajar, yaitu mendekati Al-Quran dengan niat yang ikhlas dan belajar dan memahami isinya. Yang keempat, konsisten dalam membaca, yaitu membaca Al-Quran secara rutin untuk menjaga hubungan dengan firman Allah. Yang kelima, yaitu mengikuti petunjuk yang diajarkan, yang artinya mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, adapun manfaat memenuhi syarat-syarat ini. Yang ke-1, petunjuk hidup. Al-Quran menjadi panduan yang jelas dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah ketenangan jiwa. Membaca dan memahami Al-Quran membawa kedamaian dan ketentraman hati. Yang ketiga, kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan mengikuti ajaran Al-Quran, seseorang akan mendapatkan keberkahan di dunia dan keselamatan di akhirat. Yang keempat, kehidupan yang bermakna. Al-Quran memberikan tujuan hidup yang mulia dengan mengarahkan manusia untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, ada kesimpulan, yaitu mungkin untuk mendapat mengambil manfaat dari Al-Quran, diperlukan juga keimanan, kebersihan hati, niat yang ikhlas, dan kesungguhan dalam belajar, serta mengamalkannya. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, Al-Quran akan menjadi cahaya yang menerangi jalan kehidupan kita menuju akhirat. Mungkin dicukupkan sekian presentasi saya dari materi 1 sampai 5 mata kuliah pendidikan agama Islam. Dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.